Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Rafila, dengan NIM 23650010, kelas C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Keamanan Jaringan dan Cyber Cloud, Studi Ransomware dan UITE. Presentasi ini membahas hubungan antara keamanan jaringan, sistem operasi, dan cyber cloud, khususnya Undang-Undang ITE di Indonesia. Saya juga akan mengulas studi kasus serangan ransomware dan bagaimana hukum Indonesia menanganinya. Kita slide kedua, tinjauan pustaka keamanan sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah pusat kendali semua aktivitas komputer. Tanpa keamanan yang memadai, OS bisa menjadi pintu masuk bagi penyerang. Prinsip utama dalam menjaga keamanan adalah confidentiality atau kerahasiaan data dan availability. Menurut Starman 2020, OS idealnya harus menjamin prinsip CAA PRIAT. Itu kepanjangannya confidentiality, integrity, dan availability. Mekanisme keamanan umum meliputi autentikasi pengguna, kontrol akses, audit sistem, dan perlindungan kernel. Lanjut slide berikutnya, ancaman dan kerentanan sistem operasi. Sistem operasi yang terhubung ke jaringan publik rentan terhadap serangan eksternal. Kerentanan ini dapat dieksploitasi untuk akses ilegal, penyisipan, malware, ataupun melumpuhkan sistem. Berikutnya, celah keamanan umum. Yang pertama, FTP port vulnerability, lalu backdoor access, kemudian privilege escalation, lalu buffer overflow. Berikutnya, kerentanan Windows. Yang pertama, ransomware, yang kedua, phishing dan eksekusi script. Kombinasi rekayasa sosial dan eksekusi otomatis menjadikan Windows target utama serangan ransomware. Lalu slide berikutnya, konsep dasar cyber cloud. Cyber cloud adalah disiplin hukum yang mengatur aktivitas digital, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data, dan kejahatan cyber. Lahir sebagai respon terhadap peningkatan aktivitas dan kejahatan di ranah cyber. Yang pertama adalah karakteristik utama cyber cloud. Satu, lintas yurisdiksi, kedua, dinamis dan cepat berubah, ketiga, berbasis bukti digital, lalu multitafsir dan minim presiden. Kemudian regulasi global, yaitu GDPR untuk Eropa, CVAA untuk Amerika, dan UITE untuk Indonesia. Regulasi ini berupaya menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi digital, meskipun penerapannya masih menghadapi hambatan. Kemudian di slide berikutnya, UU ITE, pilar regulasi cybercrime di Indonesia. UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya adalah pilar utama cybercloud di Indonesia, mengatur kejahatan terhadap sistem elektronik, data, dan jaringan. Di sini ada pasal penting, pasal 30, akses sistem elektronik tanpa hak, lalu pasal 32, kerusakan, penghilangan, manipulasi data elektronik, lalu pasal 33 dan 34, gangguan sistem layanan elektronik, dan pasal 36 dan 37, keuntungan atau kerugian dari aktivitas legal. Lalu ada kendala implementasi. Yang pertama, keterbatasan pemahaman teknis aparat hukum, lalu kurangnya bukti digital yang sah, kemudian lambannya respon hukuman lintas batas. Slide berikutnya, studi kasus dari jurnal Sinta. Berikut adalah beberapa studi kasus terkait keamanan jaringan dan cyber cloud berdasarkan jurnal terakreditasi. Yang pertama ada keamanan metasploitable 2 pada Linux. Ditemukan port FTP terbuka yang mengizinkan login anonim dan unggah file berbahaya. Solusinya yaitu penutupan port, pembatasan akses, dan audit konfigurasi. Lalu yang kedua, serangan ransomware pada Windows.
Ransomware seperti WannaCry mengeksploitasi kerentanan SMB-V1 dan menyebar cepat. Solusinya yaitu penerapan patch keamanan rutin, aktivitas firewall, dan edukasi keamanan. Lalu yang ketiga, penegakan UU ITE terhadap kejahatan cyber. Dalam kasus penipuan digital, aparat mengandalkan pasal 30 UU ITE, yaitu hambatan. Pelaku menggunakan VPN dan identitas palsu. Rekomendasinya penguatan forensik digital dan kolaborasi ISP. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, menganalisis kondisi keamanan OS dan implikasi hukumnya berdasarkan UU ITE. Lalu objek penelitian. Objek penelitian ini ada beberapa, yaitu yang pertama sistem operasi Windows dan Linux, kedua kerentanan, keamanan, dan simulasi eksploitasi, lalu ketiga perbandingan sistem proteksi, dan terakhir ada analisis penerapan pasal UU ITE. Lalu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua eksperimen simulatif, yang ketiga wawancara naratif. Data dianalisis secara naratif dan logis untuk keamanan menyeluruh. Kemudian ada hasil simulasi dan analisis perbandingan keamanan OS. Simulasi serangan menunjukkan kerentanan sistem operasi tanpa perlindungan memadai. Eksploitasi sederhana dapat memberikan kendala penuh terhadap sistem target. Di sini ada pemindahan port, eksploitasi FTP, SPTPD, lalu ketiga ada sniffing data login. Dan di sini ada nama-namanya NM. Perbandingan Windows dan Linux menunjukkan Linux cenderung lebih aman struktural, namun Windows lebih sering jadi target karena popularitasnya dan kesalahan pengguna. Lalu di kesimpulan, sistem operasi adalah titik lemah utama serangan cyber. Jika tidak dikonfigurasi dan dilindungi dengan baik, eksperimen membuktikan OS tanpa patching dan layanan rentan mudah dieksploitasi. Temuan utama, OS rentan terhadap serangan cyber, terutama ransomware. Lalu kedua, Linux unggul dalam kontrol akses. Windows dan ekosistem terintegrasi. Dan yang ketiga, serangan WannaCry dan eksploitasi SSH nyata dan melumpuhkan. Kemudian lalu di sini implikasi hukum. UU ITE menyediakan payung hukum pasal 30, 32, 33 dan 46. Kendalanya literasi digital aparat, kemampuan forensik digital, harmonisasi teknologi dan hukum sangat diperlukan untuk perlindungan infrastruktur digital nasional. Sekian dari saya. Sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.